Hai Mbak, Hai, sehat? sehat. Alhamdulillah. Ah, halo teman-teman kawan seduh, apa kabar? Semoga masih dalam kondisi yang sehat dan berbahagia di kondisi pandemi yang masih berlangsung ya. Sampai kita bertemu di episode pertama dari program Kopi dan Literasi dan Kopi Sabar Menanti yang kali ini saya berdua membawakan dengan Mbak Andini. Mbak Andini ini yang sering saya mention di IG Kopi Shop Sabar Menanti dengan nama akun @diajeng_09. Ya. Kawan-kawan, literasi sendiri adalah seperangkat kemampuan dari seseorang atau individu dalam hal menulis, berbicara, atau menyelesaikan atau memberikan solusi atau memecahkan masalah pada tingkat-tingkat tertentu. Jadi ternyata literasi itu tidak hanya terfokus pada membaca atau membaca referensi atau membaca apapun, tapi juga ternyata berbicara pun juga termasuk dalam lingkup dari literasi. Nah, hari ini kita akan memfokuskan literasi pada puisi ya, Puisi. ya. Puisi dan kopi itu ibarat pasangan yang saling mengisi. Jadi kenapa saling mengisi? Karena menurut saya sebuah puisi itu akan menghadirkan rasa yang beragam, sama seperti secangkir kopi Arabica yang kita tahu bisa menghadirkan berbagai beragam rasa seperti asam, manis, rasa buah, dan macam-macam. Begitu juga dengan puisi. Puisi akan memberikan rasa tergantung dari tema dan tergantung dari bagaimana sang pembaca membawakan puisi itu sendiri. Betul? Ya, Betul. Seperti itu. Nah, hari ini Mbak Dini akan membawakan puisi-puisi dari Chairil Anwar, seorang pujangga besar Indonesia. Ya. Jadi Mbak Dini sendiri mengenal Chairil Anwar ini sejak kapan dan dari mana sih? Kalau puisi Chairil Anwar saya kenal sejak SMP ya. Jadi yang terkenal sampai saat ini pun di mata pelajaran bahasa Indonesia utamanya adalah Aku dan juga Antara Kerawang dan Bekasi. Tapi untuk kali ini saya memilih topik yang berbeda, tema yang berbeda maksudnya, yaitu tentang perasaan ya, rasa cinta dan juga nampaknya ini adalah pertemanan dan pengkhianatan. Jadi sedap. ada variasi, jadi agak jauh ya dari istilahnya yang percintaan. Tapi kan percintaan nanti bisa disimak antara percintaan yang bahagia, sedang-sedang saja, atau yang sedang kehilangan. Jadi apakah boleh dimulai? Silakan Mbak Dini. Yang pertama judulnya apa Mbak Dini? Sajak Putih. Ini tentang percintaan atau Nampaknya tentang rasa cinta, dan rasa pilu. Jadi mungkin akan saya coba bacakan. Jadi seperti Mas Satria tadi bilang, dalam literasi akan berbeda-beda setiap orang dalam memandang satu puisi dan intonasi dalam berpuisi. Jadi silakan mohon izin, siap ya, saya bacakan yang pertama. Teman-teman, Sajak Putih. Sajak Putih, puisi dari Chairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati.
harum rambutmu, mengalun bergelut senda, sepi bernyanyi. Malam dalam mendoa tiba, meriap muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati, datang, tidak membelah. Puisi selanjutnya tentang rumahku. Rumahku. Ini masih percintaan atau keluarga? Oh, keluarga, seperti kita pasangan Pak Sutri Indi. Bukan keluarga sih, jadi tentang kebersamaan. Oke. Silakan kan ini. Silakan disimak ya. Rumahku. Rumahku dari unggun timbun sajak. Kaca jernih dari luar nampak. Kulari dari gedung lebar halaman. Aku tersesat, tak dapat jalan. Kemah kudirikan ketika senja kala. Di pagi terbang entah kemana. Rumahku dari unggun timbun sajak. Di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi. Tapi datangnya datang. Aku tidak lagi meraih petang. Biar berleleran kata manis madu. Jika menagih yang satu. Gimana kawan-kawan? Selanjutnya Nanti dulu lah. silakan minum. Oke. Yang selanjutnya adalah Senja di Pelabuhan Kecil. Pelabuhan hati pelabuhan kecil. Kira-kiranya di mana hati berlabuh? Dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke kemana aja. Silakan Mbak Rini dengan Pelabuhan Senja di Pelabuhan Kecil. Masih dari KRI apa? Ya. Senja di Pelabuhan Kecil. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlarut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung murah. Desir hari lari berenang menemu bujuk pangkal akana, tidak bergerak, dan kini tanah air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendirian berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Sedih ya? Dalam. Dalam. Kayak pelabuhan kan dalam airnya. Oh, airnya. Ombaknya juga gede kok kadang. Besar. Tapi kalau pasang-pasang gitu kan. Iya. Bersyukurlah kita tinggal di Cilacap kan, jadi bisa melihat ombak, bisa ke pelabuhan. Apalagi sekarang di Cilacap juga cuacanya lagi nggak menentu, jadi yang di laut juga katanya ombaknya juga. Yang terakhir tampaknya
kawan seduh ini tentang pertemanan atau hubungan perkawanan, tapi rada-rada sedikit agak pahit dikit gitu kayaknya Ya. Pahit Dan dan ini mengiris. puisinya agak panjang dari yang tadi, nggak panjang-panjang amat. Yang tadi cuma 3 bait, ini ada sekitar 5 bait. Wih, kayaknya banyak ininya nih, banyak pesan tersirat kalau panjang gitu. Pesan tersirat dan pesan tersurat. Suratku-suratmu tuh dulu programnya Mbak Nini di radio waktu masih di Samarinda. Iya, tapi hanya perkenalan. Tidak siaran langsung sepanjang hari itu. Oh iya. Jadi sekarang kita akan bacakan puisi Hairil Anwar untuk yang kali ini terakhir kita bacakan. Iya, Oke. terakhir. Judulnya Kepada Kawan. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianati, mencekam dari belakang ketika kita tidak melihat, selama masih menggelombang dalam dada merah serta rasa. Belum bertugas kecewa dan gentar belum ada. Tidak lupa, tiba-tiba bisa malam memendam. Layar merah berkibar hilang dalam kelam. Kawan, mari kita putuskan kini di sini. Ajal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Jadi, isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikkan. Peluk kuncup perempuan, tinggalkan kalau merayu. Pilih kuda yang paling liar, pacu laju. Jangan tembakan pada siang dan malam. Dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Hilang sandar pusaka, sandar kerabat. Tidak minta ampun atas segala dosa, tidak memberi pamit siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi. Ajal yang menarik kita kan merasa angkasa sepi. Sekali lagi kawan, sebaris lagi. Tikamkan pedangmu hingga ke hulu pada siapa yang mengairi kemurian madu. Merinding. Ada pengalaman di balik puisi itu sendiri ketika Mbak Nini membacakan. Ya, kalau dalam berteman itu kan sebenarnya ada sih jenis orang-orang yang ya di depan kita manis atau di depan kita belak-belakan, aku nggak suka loh sama kamu, sudah gitu, selesai gitu. Ada juga memang orang-orang yang berkarakter oke, depan kamu aku begini, tapi di belakang kamu ya aku begini gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya, makanya bisa sampai diungkapkan itu bahwa memang di mana-mana itu ditelikung itu biasa. Jadi itu hal lumrah sebenarnya, dan itu Dinamika pertemanan. nah dan itu pun terungkap oleh seorang Hairil Anwar. Kalau menurut saya sih begitu, karena memang kehidupan dalam berteman seperti itu, dalam bersosialisasi demikian. Jadi sekaligus sebelum menutup edisi episode pertama dari Literasi dan Kopi ini sendiri ya, saya mau menuju kepada konklusi, kepada kesimpulan bahwa puisi-puisi dari Hairil Anwar yang kita tahu tadi kan Mbak Nini pertama bilang kan bahwa Hairil Anwar itu, kita mengenal Hairil Anwar dengan 2 puisi yang paling terkenal, yaitu Kerawang Bekasi dan Aku ya, dimana
Sepertinya perjuangan, dua-dua itu perjuangan. Memang benar, Chairil Anwar ini memang istilahnya mulai populer dan mulai ini ketika masih zaman perjuangan. Tapi ternyata dia tidak hanya fokus di tema-tema perjuangan, tapi juga di tema percintaan, tema keluarga, dan bahkan tema pertemanan. Jadi kira-kira begitu ya Mbak Nini. Iya. Jadi mungkin di episode berikutnya kami akan mencoba menampilkan atau membacakan puisi dari pujangga-pujangga Indonesia lainnya. Wih, kalau misalnya teman-teman memiliki puisi yang ingin dibacakan oleh saya, monggo untuk di kontak di DM-nya Coffee Shop atau langsung dijapri kepada pemilik Coffee Shop, atau boleh ke IG saya tadi @Jason_0909. Jadi mungkin itu saja puisi-puisi yang saya bacakan. Mungkin nanti ada yang menyukai, alhamdulillah gitu, monggo di like. Kalau tidak menyukai, ya saya bersyukur. Ada yang menilai baik dan buruk, itulah kehidupan. Tidak semua bisa menilai apa yang kita kerjakan itu selalu dengan nilai baik. Ya, jadi selalu akan ada perimbangan di mana harus ada yang juga menilai kita dengan istilahnya memberikan kita nilai rendah. Supaya apa? Supaya kita tidak terbang terlalu tinggi ketika kita selalu dijunjung atau selalu dipuja-puji gitu. Jadi teman-teman cukup sekian dan sampai di sini ya. Pembacaan puisi Chairil Anwar dengan 4 judul tadi. Monggo kalau untuk dipelajari ditindaklanjuti, judul-judulnya tadi sudah kami sebutkan. Dan jika memang ingin tertarik untuk membahas lebih jauh tentang puisi-puisi bukan cuma dari Chairil Anwar ataupun kita terbuka pujangga-pujangga lain, kita sangat terbuka. Coffee Shop Sabar Menanti sangat terbuka bagi teman-teman yang mau sharing tentang sastra atau kita sharing tentang literasi secara umum. Silakan bisa datang ke kedai kita, itu Mbak Nini. Ya, dan itu merupakan diskusi terbuka. Diskusi terbuka. Kita tidak meminta atribusi apapun. Iya nggak? Ya. Okay, paling ya belilah kopinya atau minumannya 1 porsi, 1 cup gitu lah. Sekali promosi. Nggak apa-apa, kan namanya juga usaha. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.